Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat emak. Kembali lagi emak mengudara di malam ini menemani semua sahabat emak yang sedang beristirahat. Semoga semua sahabat emak dalam keadaan yang terbaik. Oh ya sahabat, di episode kali ini emak mau membacakan cerpennya Widi with September season kedua. Udah gak sabar ya. Yuk, sebelum kita dengerin cerita kelanjutannya, jangan lupa stay tune terus dan subscribe. Hari-hari Widi menjadi begitu berat setelah pertemuan itu. Jadi gak jelas gitu. Widi jadi banyak bengongnya, gak mood makan, kerja berantakan. Ditanya sama teman-teman sekantornya juga kadang jawab kadang enggak. Pokoknya super bengong deh, hari-hari penuh dengan bengong. Yang paling semangat buat Widi adalah ketika jam makan siang tiba. Setengah berlari Widi pergi ke kafe tempat biasa dia makan siang. Tempat pertama kalinya dia bertemu dengan paras yang membiusnya. Bahkan dua sahabat di kantornya, Angga dan Naila, merasa aneh dengan sikapnya Widi yang gak biasa seminggu ini. Gak, itu si Widi kenapa ya? Gua nanya apa, jawabannya apa. Tiap istirahat, cabut duluan ke kafe. Kenapa sih itu anak? Di sana juga dia kerjaannya bukannya makan, tapi malah celengak-celenguk doang. Makannya gak pernah habis. Itu dia, Nek. Gua kemarin ke kosannya. Ya, mastiin gitu. Takutnya dia kenapa-napa. Udah setengah jam. Gak dibukain juga tuh pintunya. Ditelepon juga gak diangkat. Padahal gue dengar suara bunyi HP-nya gitu. Iya ya, sakit atau kesambet tuh anak. Yaudah cepet kita susulin. Angga dan Naila cepat-cepat menyusul Widi ke kafe untuk makan siang. Seperti biasa, ini tepat hari Senin. Setelah Senin minggu kemarin dia ketemu si paras itu. Widi semangat sekali hari ini. Agak dandan sedikit sih, touch up gitu sebelum ke kafe. Pakai lipstik segala. Berharap kalau hari Senin ini cowok itu datang lagi ke kafe. Dan kalau dia ngelihat lagi kayak kemarin, ya gak malu-maluin aja gitu, pikir Widi. Widi memesan kopi. Udah jelas sih dia gak mood makan. Dia selalu duduk di meja itu. Untungnya dia selalu duduk duluan sebelum kafe itu rame. Berharap cowok itu duduk di meja yang sama seperti Senin yang lalu. Widi melihat jam di dinding. Udah setengah jam berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan dia. Widi mulai merasakan cemas. Tubuhnya lunglai, seakan tak bertenaga lagi. Tangannya dilipat di meja, kepalanya ditelungkupkan di atas tangan. Gak peduli tuh hasil touch up yang tadi, rambutnya jadi berantakan. Kayaknya lipstiknya juga udah kemana-mana. Widi menarik napas panjang. Kemudian dia memberanikan diri untuk menegakkan kepalanya lagi. Penantian apa ini, pikirnya. Penantian yang gak akan tahu arahnya kemana. Gak tahu siapa, gak tahu dari mana,
Gak tahu akan ketemu lagi atau enggak. Tapi kayaknya kemarin kemeja itu kayak sebuah baju seragam kantor gitu. Widi mulai mengingat-ingat lagi kejadian Senin itu. Bener gak sih? Kayaknya dia rada-rada pernah lihat deh perusahaan yang pakai kemeja kayak gitu, tapi ada logo tuh di saku depannya. Mana inget seminggu yang lalu dia sama kemeja dan logonya. Dia kan cuman inget sama tatapannya itu aja. Tatapan yang tajam, bola mata yang hitam, alis mata, dan bulu mata yang tebal. Oh, membiusnya. Duh, pusing, kata Widi. Entah sihir apa sih yang dia gunakan, sehingga baru kali ini Widi merasakan hal yang seperti ini. Sebelum-sebelumnya dia emang agak mudah melted sih sama cowok. Cuma itu juga udah memasuki proses yang udah dekat gitu, baru Widi merasa meleleh gitu. Cuma baru kali ini, baru sekali ketemu aja, dan itu cuman melihat beberapa menit aja. Kok bisa kayak gitu ya rasanya? Widi terus berpikir di dalam hatinya, what's wrong with me? Apa karena selama ini gue kesepian aja kali ya? Abis putus dari si Radit gak jelas itu. Ke laut aja deh dia. Atau mungkin karena beberapa kali dapet cowok, Widi gak pernah main hati. Ya, just for fun aja kayaknya. Dan yang ini beda. Ibarat kata ya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Melihat pertama kali, it's magic. It's sweet moment. Kayaknya udah kenal berapa lama gitu. Kayaknya udah kenal kayak kita bisa berbicara dari hati ke hati tanpa suara. Meskipun dalam diam, kayaknya kita ngobrolin sesuatu deh. Entah apa, tapi kok rasanya ke dalam hatiku nyaman banget. Adem aja gitu ketemu dia. Itu barangkali perasaan yang Widi rasain, yang gak pernah didapat dari cowok-cowok sebelumnya itu. Ini yang membuatnya hilang keseimbangan. Tepukan dua tangan sahabatnya di bahu Widi membuyarkan lamunan Widi. Gue cabut duluan ya guys, kata Widi sambil beranjak pergi. Angga dan Naila cuman bengong aja ngeliat Widi pergi. Tuh anak, kita datang, dia pergi. Ih, dasar. Sore itu, awan mendung sekali. Widi mulai beranjak melangkahkan kaki dengan lunglai.
pulang dari kantornya. Inginnya sih langsung rebahan aja di kasur dan tidur setidur-tidurnya. Dan berharap ketika dia bangun, dia gak pernah lagi merasakan semua perasaan-perasaan gila ini. Widi menolak tumpangan 2 teman yang biasa ditebenginya setiap hari. Akhir-akhir ini, Widi rasanya pengen sendiri aja. Dia hanya ingin bercerita dengan dirinya sendiri aja. Rasanya belum mau menceritakan ini semua sama kedua sahabatnya itu. Widi masuk dengan gontainya. Sepanjang perjalanan, deretan gedung termangu-mangu dan orang-orang yang lalu lalang seperti berjalan pelan, slow motion. Hari-hari ini kayaknya berlalu begitu lambat, begitu berat. Sesampainya di kosannya, gak pikir panjang, dia menjatuhkan tubuhnya sejatuh-jatuhnya di kasurnya. Didekapnya bantal putih itu. Dia hanya melihat kosong ke jendela yang pelan-pelan berembun, basah karena hujan mulai turun. Cipratan air hujan menempel ke jendela, bulat-bulat, lalu turun melurun ke bawah. Widi melihat itu berulang-ulang kali. Di dalam hatinya, dia bertanya, ini aku kenapa ya? Lagi apa? Kenapa menjadi selemah ini? Kenapa wajah itu bisa menembus aku begitu dalam? Oh no. Aku gak boleh kayak gini. Itu hanya kebetulan aja. Tatapan mata itu juga gak pernah ada artinya. Biasa aja. Dia seperti meyakinkan dirinya sendiri bahwa selama ini mungkin cuma halusinasi. Jangan cepet melted gini, Wid. Lemah banget sih lu. Cemen. Bucin. Hey, bangun Wid. Bangun dari mimpimu. Ini anggap aja kayak lu nonton film yang harus ada endingnya. Ya udah deh. Widi beranjak menyeduh segelas coklat panas favoritnya kalau lagi mellow. Biasanya dia udah mulai agak enakan dan agak-agak bisa berpikir jernih gitu. Segelas coklat panas yang mengepul di luar hujan. Widi memandang jendela kaca yang dibiarkannya berembun. Jatuh satu bulir, terus jatuh ke bawah. Jatuh lagi satu bulir, dan jatuh lagi ke bawah. Segelas coklat panas yang mengepul, menguraikan kepedihan Widi, mengeliminasi satu persatu rasa yang membuatnya
tak berharga dalam dirinya. Segelas coklat panas yang mengepul, berharap dapat menyingkirkan jutaan kata-kata tentang dia. Sambil menatap ke jendela, hujan turun semakin deras. Widi berusaha melepaskan kemelekatannya dengan Paras itu. Paras yang memiliki sorot mata tajam, beralis tebal, berpayung bulu mata yang tebal, yang menatapnya langsung ke jantung Widi. Widi berusaha mengafirmasi dirinya, kalau Tuhan berkehendak, pasti akan dipertemukannya. Kalaupun tidak, ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan, yang telah memberikan rasa begitu indahnya. Widi beranjak ke atas kasurnya dan memeluk bantal kesayangannya. Tak lama, dia pun tertidur dengan senyuman di bibirnya. Sahabat, akhirnya season kedua Widi with September, In September Rain, udah Ma bacain ya. Oh iya lupa, Ma tadi gak sebutin judulnya. Season kedua ini judulnya Penantian ya. Nah, penasaran gak sih apa yang terjadi di season ketiga? Apakah Widi akan kembali ketemu sama Paras itu, atau mungkin ketemu Paras yang lain dan Widi menemukan ciptanya di bulan September? Atau penasaran kan? Ya udah, stay tune terus ya di podcastnya Emak. Terima kasih loh udah dengerin. Terima kasih juga untuk mengizinkan Emak menjadi sahabat, menjadi teman yang menemani kalian semuanya beristirahat malam ini. Boleh loh komentarnya di kolom komentar, atau yang mau ngirimin cerita, mau diarinya dibacain, atau puisi-puisi untuk seseorang, boleh loh kirim ke emailnya Emak, ada di deskripsi ya. Share and like-nya juga ya sahabat. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.